apaan sih Bu? Aldrin, coba lihat ini jam berapa? Kan Ibu tahu sendiri rumah saya tuh jauh banget. Alah, kamu alasan aja. Yaudahlah Bu, daripada Ibu marah-marah, mari kita sapa jemaat kita yang di rumah. Shalom jemaat Tuhan. Bersama dengan saya Aldrin. Saya Febri. Aldrin, hari ini ada yang istimewa loh. Wow, apaan tuh Bu? Hari ini ada TYC Invasion Super Sunday. Apaan tuh Bu, TYC Invasion? Jadi, TYC Invasion Super Sunday itu adalah ibadah Super Sunday yang dilayani oleh adik-adik dari Teens, Youth, dan College. Wow, keren dong. Oh, tentunya. Nah, sebelum kita memulai, mari kita menyaksikan informasi satu ini. Cekidot. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di Super Sunday Online Service FGF Pekanbaru. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di ibadah online FGF Pekanbaru. Mengingat keselamatan Bapak Ibu Saudara adalah prioritas bagi kami, oleh sebab itu kita akan beribadah secara online melalui YouTube FGF Pekanbaru. Mari kita sama-sama doakan kota kita tercinta agar cepat pulih dari pandemi ini. Dalam kondisi seperti ini, tentunya kita perlu untuk bertumbuh dan berhubung dengan yang lain, walaupun secara virtual. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung ke dalam iCare untuk menghubungi Ibu Fona dengan nomor sebagai berikut. Untuk mendukung operasional gereja AFJ Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, dan ucapan syukur melalui rekening dengan nomor sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kendala untuk memberikan persembahan melalui rekening, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui iCare Leader masing-masing atau bisa langsung ke Sekretariat FGF Pekanbaru. Atau Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan melalui scan barcode yang telah tersedia. Departemen Diakonia masih terbuka untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Sekretariat FGF Pekanbaru. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Nah, itu dia pengumuman kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat jemaat yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Selamat beribadah. God bless you. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah Super Sunday AFJF Pekanbaru. Saya percaya firman Tuhan hari ini bisa membawa berkat yang luar biasa di dalam setiap hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bisa sekali lagi berkumpul untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ibadah hari ini akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap hidup kami. Berkati setiap jiwa-jiwa yang menyaksikan ibadah ini dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, biar setiap firman dan kebenaran yang kami dengar hari ini bisa kami renungkan dan menjadi rema di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita deklarasikan iman kita. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama. La 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 la
Hello guys, my name is Icha and I'm currently in the senior high school. And right now I'm going to talk about the right community. As a young people, we have so witnessed everything in the social media and we knew everything and we've been figuring out things by ourselves. And it is impacting us from the inner side or even the outside of ours. And of course, as a young people, sometimes we couldn't handle our curiosity on things, even the small thing or even the biggest things or even the current issue that we knew in any platform of social media. And for sure that sometimes we are not having so much experience and it makes us doesn't want to distinguish it by the help of other people. We just want to know it by ourselves. And that's why I'm going to talk about the right community, and because it helps us on growing into the better side of ours. So I like to say that where we are currently, the surrounding of ours do determine us from the way we behave, the way we talk, and even the way we think. Sometimes our mindset is not setting up in the right way, and in additional that in a Christianity. And for sure that as a people that grow with the faith of Christ, we should have that kind of mindset in the Christianity and not in the how the world sees and thinks. And that is why that I say that we need a right community to help us grow and know which is the right and the wrong thing. And for sure the term is in Christianity as the faith of us in Christ. And I personally feel pretty much grateful to grow and having friends that having the same faith of mine with to the Christ the Lord. And for sure that I have Kairos, the small community of mine, where I grew and knew things that where I could determine which is the wrong and the right thing. And I'm grateful that we can share things together through the hard and the easy things, and I'm grateful for that. So I think that is why that we need the right community to let us grow, either through the inner side of ours or even the outer side. Thank you.
Kami percaya Tuhan, kemenangan ada di pihak kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan. Dalam 3 minggu terakhir ini kita sama-sama sudah belajar tentang hal mengumpulkan harta di sorga. Kali ini saya akan mengulanginya sedikit. Siapakah Tuhan dalam hidup kita? Apakah mammon atau uang atau Tuhan? Pasti kita sebagai orang Kristen dengan mudahnya menjawab Tuhan Yesus. Namun seberapa banyak dari kita yang menyadari bahwa perilaku atau sikap hidup yang kita lakukan menunjukkan hal yang sebaliknya. Kita hidup di dunia yang menawarkan berbagai macam godaan yang tentunya mudah untuk dilakukan dan enak. Dan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dunia memberi tolak ukur kesuksesan berdasarkan banyak harta benda yang kita miliki, berdasarkan berapa digit tabungan kita di bank, atau berdasarkan tanah dan rumah yang kita miliki. Hal itu membuat kita melupakan panggilan surgawi, yaitu menabung harta rohani di surga. Dalam Matius 6 ayat 19-24, Tuhan mengajarkan beberapa hal, yaitu yang pertama, Tuhan mengingatkan bahwa harta dunia bersifat sementara dan dapat rusak, serta dapat hilang. Terdapat dalam ayat yang ke-19. Firman Tuhan tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta, bahkan Tuhan Yesus sendiri menyuruh kita untuk belajar dari semut agar kita tidak menjadi pemalas dan bekerja sehingga kita dapat menghasilkan uang. Bukan uangnya yang salah, namun sikap cinta kita terhadap uang. Kita butuh uang untuk kehidupan ini, tetapi jangan jadikan uang segala-galanya melebihi cinta kita terhadap Tuhan.
Jangan sampai kita sibuk mencari uang dan mengumpulkan harta kekayaan sehingga kita tidak punya waktu untuk Tuhan, yaitu berdoa, baca firman, ibadah setiap hari Minggu, atau kita berkumpul dalam iCare dan kita tidak mempunyai waktu dengan keluarga. Poin yang kedua yaitu Yesus mengingatkan kita bahwa prioritas harta dunia bisa membutakan mata rohani kita sehingga segala-galanya kita ukur dengan harta, terdapat dalam ayat 22-23. Contohnya kita tidak perlu ibadah, berdoa, dan baca firman. Yang terpenting saya rajin memberikan persembahan dan nominalnya besar, misalnya kita berpikir seperti itu. Itu sudah cukup, kita pikir seperti itu. Namun nyatanya Tuhan menginginkan kita untuk memiliki hubungan yang intim dengannya. Dalam ayat ke-24, poin yang ketiga, Tuhan mengingatkan kita jangan sampai kita diperbudak oleh harta atau menjadi hamba uang, sehingga kita melupakan Tuhan dan ya semua firman-Nya. Hari ini kita harus membuat pilihan, tetap setia menyembah Tuhan dan melakukan seluruh firman-Nya atau terjebak menjadi hamba uang. Gunakan anugerah, nafas kehidupan, waktu, daya, dan semuanya untuk mengumpulkan harta di sorga lewat kehidupan di bumi. Sorga dan keselamatan itu urusan sekarang. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Bisa jadi 5 menit, 10 menit, besok, 2 hari lagi, kita gak tahu. Ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang cemburu. Jangan pernah menduakan Tuhan dan jangan membuat Tuhan marah atau sedih atas tindakan yang kita lakukan. Hidup ini singkat, oleh karena itu investasikan setiap waktu kita untuk Tuhan. Jika kita jadi pelajar dan mahasiswa, jadilah berkat dan jadilah pelajar serta mahasiswa yang takut akan Tuhan di sekolah dan universitas kita. Jika kita menjadi pegawai, jadilah pegawai yang takut akan Tuhan. Jika kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Jika kita menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang takut akan Tuhan, serta bisa men-treat semua karyawannya dengan baik. Dan jika kita menjadi ibu guru, ibu rumah tangga, jadilah ibu guru dan ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan juga. Waktu adalah emas, dan emas yang termulia yang tidak ternilai harganya adalah Yesus. Oleh karena itu, investasikan waktu kita untuk Tuhan dan bukan uang. Jangan menjadi hamba uang, tetapi jadilah hamba Tuhan yang melakukan segala firman-Nya. Nah, benar yang dikatakan Blesa tadi, kalau kita itu harus menginvestasikan waktu kita di dunia untuk Tuhan, melakukan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Jadi bukan berbicara tentang diri kita saja, tapi tentang orang di sekitar kita dan tentang Tuhan. Dalam khotbah Yesus di atas bukit di Matius 5 ayat 1-12, Yesus menjelaskan tentang suatu konsep kebahagiaan yang berbeda dengan yang diajar oleh dunia. Berkat dan kebahagiaan yang mungkin kita kejar sekarang di dunia ini hanya sementara dan rapuh. Banyak orang mencari kebahagiaan melalui pekerjaan, contohnya melalui uang. Ketika dia punya banyak harta, dia merasa aman. Akhirnya banyak orang berlomba-lomba untuk mencari harta di bumi. Karena mereka merasa khawatir jika mereka nanti tidak punya uang, mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa membeli apa yang mereka butuhkan, dan mereka merasa tidak bahagia nantinya. Padahal tertulis di Matius 6 ayat 26, bunyinya begini: Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di situ sudah sangat jelas bahwa burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Melalui khotbah Yesus di atas bukit ini, kita tahu bahwa ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya itu adalah cerminan kehidupan dan ajaran Yesus sendiri. Berkat dan kebahagiaan yang Yesus ajarkan dan tawarkan itu sifatnya berbeda dengan yang dicari orang-orang pada umumnya. Yang Yesus lakukan di Matius 5 ayat 1-12 tadi sebenarnya sangat sederhana. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa cara berpikir tentang meraih kebahagiaan dalam kehidupan ini tidaklah harus selalu diukur dengan apa yang ditetapkan oleh dunia. Tidak melulu tentang diri kita sendiri, tidak melulu tentang materi atau harta yang kita kejar, tetapi tentang orang di sekitar kita dan tentang Tuhan.
Dalam beberapa minggu terakhir kita sering membahas tentang harta di sorga yang sudah dijelaskan juga tadi oleh Blesa. Kita sudah diajarkan bahwa kebahagiaan, harta yang sesungguhnya itu tidak diukur dengan berapa banyak uang yang kita kumpulkan, seberapa banyak materi yang kita punya, melainkan apa dan siapa yang menerima investasi waktu dan perhatian kita. Tentang apa saja harta yang sudah kita kumpulkan di sorga lewat pelayanan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kami ingin mengajak kita semua untuk rajin dan setia mengumpulkan harta di sorga. Pastikan diri kita mencari kerajaan Allah yang menyimpan harta sorgawi yang tidak ternilai harganya. Pastikan diri kita setia mencari dan mempelajari firman Tuhan dan kebenarannya, karena firman-Nya akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, satu review firman Tuhan yang luar biasa dari leaders-leaders TYC. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, hari ini anak-anak muda diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di ibadah raya hari ini. Dan saya percaya dan kita dapat melihat bahwa our future is so bright, ya. Bahwa kita melihat ada pemimpin-pemimpin muda di masa depan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan dan saya berterima kasih kepada segenap tim pastoral yang sudah mempercayakan kami untuk melayani hari ini. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapak buat minggu yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ya Tuhan, itu boleh menjadi rema yang baru bagi setiap kami ya Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, benih itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah telinga kami boleh menjadi telinga seorang murid, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan itu dengan hati yang benar-benar rindu dan ingin belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari yang indah ini. Terkhusus hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari Engkau sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan, sehingga bukan pribadi Andre Harera yang kelihatan, tetapi Tuhan sendiri yang berbicara kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kalau kita melihat tema kita, ya apa yang kita bahas 3 minggu belakangan ini, itu kita berbicara mengenai mengumpulkan harta di sorga. Dan itu satu pembelajar yang benar-benar menjadi perenungan yang luar biasa bagi setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah juga merasakan sesuatu yang pengajaran yang benar-benar mengingatkan kita supaya kita fokus kepada apa yang menjadi hal yang paling penting dalam setiap kehidupan kita, yaitu kekekalan. Ya, dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah bahwa hidup ini sama seperti uap, hevel. Segala sesuatu adalah sia-sia dikatakan. Dan kalau kita melihat terjemahan aslinya, hevel sama seperti uap. Ya. Bahwa hidup ini sia-sia. Ya. Bahwa apapun yang kita kerjakan dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah, apapun yang kita kerjakan semuanya adalah sia-sia. Kalau kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Oleh karena itu kita belajar bahwa keberadaan kita di atas muka bumi ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu untuk mengumpulkan harta di sorga. Dan selama 3 minggu belakangan kita sudah clear, jelas banget apa yang dimaksud dengan apa itu mengumpulkan harta di sorga. Dan kalau kita kembali lagi pada tema kita 2 bulan ini Bapak Ibu, itu berbicara soal living in freedom. Dan saya melihat satu benang merah yang jelas antara living in freedom dan hal mengumpulkan harta. Ya, ada benang merah yang begitu jelas yang akan kita pelajari pagi hari ini. Ya, jika kita melihat kisah anak muda yang kaya, anak muda yang sukses di dalam kitab Matius 19, ada seorang anak muda yang datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat ya, bahwa anak muda ini kelihatannya mapan, pintar,
Ya, ahli Taurat juga, pandai dia dalam hal-hal yang bersifat agamawi. Ya. Ini pria idaman banget Bapak Ibu. Tetapi ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira bagaimana caranya supaya aku bisa mengikut Engkau? Anak muda ini tahu, berpikir bahwa dia living in freedom. Dia pikir dia living in freedom. Dia pikir dia hidup di dalam kebebasan. Sehingga ketika Tuhan katakan mengenai hukum Taurat, anak muda ini berkata bahwa dia sudah melakukan segala sesuatu mengenai hukum Taurat. Dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah berzina, dan dia tidak pernah mengingini harta sesamanya, dan sebagainya. Ya. Dia hormat kepada orang tuanya, dikatakan. Dia merasa bahwa dia bebas. Dia merasa bahwa dia sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun kalau kita perhatikan di Matius 19 ayat 21 sampai 22, ketika Yesus berkata kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Di Tuhan Yesus nyuruh orang ini jual semua hartanya dan memberikannya kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ketika ia memberi untuk orang miskin, Tuhan Yesus katakan, anak muda ini akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kadang kita sama seperti anak muda ini Bapak Ibu. Kadang kita berpikir kita tidak pernah berzina, kita tidak pernah membunuh, kita tidak pernah berdusta, kita tidak pernah korupsi. Hidup kita sepertinya lurus-lurus aja. Kita berpikir bahwa kita living in freedom. Kita berpikir bahwa kita hidup di dalam kebebasan. Tetapi apakah kita sama seperti anak muda ini? Tanpa ia sadari, anak muda ini diikat oleh satu hal yang kelihatannya baik. Anak muda ini diikat satu hal yang kelihatannya keren. Anak muda ini diikat oleh satu hal yang kelihatannya dikejar-kejar oleh dunia ini. Apa itu? Yaitu kemapanan. Anak muda ini diikat oleh kemapanannya sendiri. Sehingga ketika Tuhan challenge dia, ketika Tuhan nyuruh dia untuk menjual semua hartanya, dia sedih sebab banyak hartanya. Dia pergi. Lebih baik dia meninggalkan Tuhan Yesus daripada dia meninggalkan harta benda miliknya. Hari ini, pagi hari ini, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sama seperti anak muda ini? Lebih baik kita meninggalkan Tuhan Yesus untuk mengejar harta di dunia. Apakah kita sama seperti anak muda ini? Sungguh seram, ya. Kita kejar sesuatu yang fana. Kita tinggalkan sesuatu yang kekal untuk sesuatu yang fana. Kita tukar Tuhan kita dengan sesuatu yang kadang kelihatannya penting tapi sebenarnya gak penting. Seberapa dari kita lebih memilih mengejar dunia ini daripada kita mengejar Yesus dan kebenaran. Kalau kita lihat, ya, kemudian muncul pertanyaan. Kalau kita baca kembali dalam Matius 6, hal mengumpulkan harta di sorga dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita melihat ayat ini, muncul satu pertanyaan. Sebagai orang Kristen, kita harus punya yang namanya sense of curiosity. Rasa penasaran. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika saya renungkan firman Tuhan ini, dikatakan, kenapa sih manusia gemar banget mengumpulkan harta? Satu pertanyaan yang muncul di benak saya secara pribadi. Kenapa sih manusia itu suka banget mengumpulkan harta di dunia? Apa yang membuat manusia itu mengejar harta di dunia? Apa yang membuat manusia suka sekali seringkali meninggalkan Tuhan untuk mengejar harta?
Apa sih yang melatar belakangi? Dan dalam prinsip dasar tafsir Alkitab dikatakan, let the Bible explain itself. Biarlah Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kalau kita baca ya Bapak Ibu ya, mari kita ulas Matius 6 ini secara menyeluruh, secara utuh. Matius 6 ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Matius 5, 6, 7 merupakan satu rangkaian pengajaran Yesus yang utuh. Banyak ahli teologi mengatakan bahwa inti pengajaran Yesus adalah di Matius 5, 6 dan 7 ini. Ketika Tuhan Yesus selesai dia memilih murid-muridnya, selesai dia menunjuk murid-muridnya, memanggil murid-muridnya, dia mengajar. Dan inilah ajarannya. Kalau kita lihat juga di surat-surat Rasul, itu kebanyakan adalah didasari oleh pengajaran Yesus di atas bukit ini. Jadi ini sangat penting. Itu mengapa hari-hari ini menjadi perenungan yang penting banget bagi setiap kita. Bahwa yang mengajarkan ini Yesus sendiri Bapak Ibu. Bukan pastor-pastor, ini bukan ide dari pastor-pastor di FGF, bukan. Tetapi ini merupakan pengajaran Yesus sendiri. Dan jelas Yesus mengatakannya. Satu rangkaian khotbah Yesus di atas bukit ini, kalau kita lihat teks asli Alkitab itu dulu ya, dikatakan bahwa ayat Alkitab, kemudian perikop itu kan gak ada, semuanya nyatu. Ya, gak ada pembatasnya sebenarnya. Jadi ayat, pasal, perikop itu hanya ditulis untuk memudahkan kita dalam mencari satu kata. Tetapi sebenarnya ayat ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita melihat di perikop selanjutnya, di Matius 6 ayat 19 ini kan tentang mengumpulkan harta. Kalau kita melihat perikop di bawahnya, di Matius 6 ayat 25, Tuhan di situ berbicara tentang hal kekhawatiran. Makanya kalimat pertama di ayat 25 dikatakan, karena itu merupakan kata yang merujuk pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi hal kekhawatiran ini merupakan satu bagian, ya, satu rangkaian dari hal mengumpulkan harta. Itu menjawab pertanyaan kita, kenapa sih manusia suka mengumpulkan harta? Karena manusia khawatir. Karena manusia takut. Takut pada apa? Manusia takut dan khawatir akan hidupnya. Akan apa yang dia makan, minum, dan khawatir apa yang hendak dipakai. Makanya firman Tuhan mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita khawatir akan hari esok. Bahkan kita tidak hanya khawatir akan hari esok, tetapi kita khawatir akan hari lusa, 3 hari kemudian, seminggu kemudian, bahkan setahun kemudian, bahkan untuk 50 tahun kemudian sudah kita pikirkan hari ini. Makanya kita kumpulkan sebanyak-banyaknya harta supaya kita merasa aman. Kita berpikir bahwa ketika kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kita semakin aman. Kita merasa aman tidak hanya untuk diri kita, tetapi keturunan kita selanjutnya. Kita menginvestasikan untuk anak, cucu, dan seterusnya. Karena kita pengen kehidupan yang aman dan nyaman. Tetapi Bapak Ibu, apakah benar demikian? Tadi dari review Blesa dikatakan bahwa gak ada salahnya sebenarnya kita mengumpulkan harta di dunia. Kita perlu uang, ya, kita perlu uang untuk transaksi. Kita mau beli apa dan sebagainya untuk kebutuhan kita. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika kita menjadi tamak dan terus mencari-cari uang. Kita merasa bahwa uang adalah satu keamanan bagi kita. Kita merasa bahwa payung perlindungan kita adalah uang.
Sedangkan seharusnya yang menjadi payung perlindungan kita adalah penyertaan Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi sesat. Itu yang membuat kita menjadi terhilang ketika kita terus mencari harta. Kalau kita lihat di ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jikalau demikian, ia akan membenci seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon untuk terjemahan aslinya adalah harta benda ya. Bapak Ibu, Mamon itu adalah harta benda. Yesus mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus melihat bahwa yang berbahaya itu bukan iblis, tetapi apa? Uang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita itu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Yesus sendiri sadar bahwa mamon itu dapat membutakan mata rohani kita sebagai orang percaya ketika kita terus mengejar yang namanya mamon ini. Jadi oleh karena itu, ketika kita kembali lagi pada teks Alkitab ini Bapak Ibu, ya jelas apa yang menjadi motivasi kita. Mari kita renungkan kembali di dalam hati kita yang terdalam. Sebenarnya siapa yang kita kejar hari-hari ini? Apakah kita mengejar pengenalan akan Tuhan, atau kita mengejar mamon, atau uang, atau harta benda, atau segala sesuatu yang membuat kita merasa aman? Mari kita balik lagi kepada hal kekhawatiran. Kita seringkali khawatir akan hidup kita. Apa yang kita makan hari ini, apa yang kita makan besok, dan seterusnya. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, dikatakan di ayat 32 bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hal yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah adalah ketika kita mencari Tuhan di tengah dunia yang mencari mamon, di tengah dunia yang mencari harta benda. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya untuk hidup itu gak repot. Untuk bertahan hidup itu sebenarnya gak repot lah. Ya. Apa sih yang membuat kita bertahan hidup sebenarnya? Untuk hidup aja loh, untuk supaya kita bisa hidup. Organ-organ kita berfungsi sebenarnya simple. Makan yang secukupnya. Simple. Untuk kita bisa bertahan hidup, kuncinya cuma satu. Makan yang secukupnya. Kalau kita lihat lagi, sebelum Tuhan berbicara soal hal mengumpulkan harta, di Matius 6, ya, di pasal yang sama, Tuhan mengajarkan kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya berdoa. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus tahu banget lah. Tuhan Yesus ngerti banget kita Bapak Ibu. Makanya Tuhan ngomong kayak gini, waktu dia ngajarin kita doa Bapa kami. Ayat 9, karena itu berdoa demikian, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di ayat 11, jelas dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan yang secukupnya. Sekali lagi saya ulangi. Makanan kami yang secukupnya. Tuhan tahu banget bahwa untuk bertahan hidup kita hanya perlu makanan kami yang secukupnya. Kalau kita lihat di perikop hal kekhawatiran, Tuhan bilang, burung di udara saja Tuhan beri makan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita balik lagi ke Kejadian pasal 1-3, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan.
Penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan sediakan makanan yang secukupnya. Kalau kita lihat ya, apa sih yang membuat kita greedy? Apa sih yang membuat kita rakus? Apa sih yang membuat kita serakah Bapak Ibu? Itu cuma bicara soal selera. Yang membuat kita merasa nggak cukup itu kan selera kita. Kita pengen baju yang sekian harganya. Kita pengen rumah yang sekian harganya. Kita pengen mobil yang sekian harganya. Kita pengen sekolah ke sana kemari. Pengen punya perhiasan yang seperti ini, seperti itu. Itu berbicara soal selera. Tetapi itu kebutuhan tersier. Bukan kebutuhan yang primer Bapak Ibu. Kebutuhan primer kita itu hanya makanan yang secukupnya. Kalau kita pelajari Alkitab kita secara konkret, kita pelajari Alkitab kita ini secara detail Bapak Ibu, dikatakan bahwa apa? Sebenarnya susah mencari makan, itu adalah konsekuensi dari dosa. Yang tadinya kita hidup di dalam kecukupan, ya. Cukup itu kita kalau mau makan ya makan dulu ya di dalam Taman Eden ya. Kapan kita mau makan ya makan. Kita nggak perlu ngumpulin sebanyak-banyaknya. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, sehingga kita harus susah payah dalam mencari nafkah. Ketika kita susah payah mencari nafkah, orientasi kita berubah, cara berpikir kita berubah. Konsekuensi dosa adalah kita punya cara berpikir kita sendiri. Yang tadinya ketelanjangan satu kekudusan, kita melihat ketelanjangan adalah satu apa? Hal yang aneh. Tuhan melihat ketelanjangan itu sesuatu yang ya biasa aja gitu. Tapi kita melihat ketelanjangan itu sesuatu yang aneh. Cara berpikir kita beda dari cara berpikir Tuhan. Jadi apa yang kita banggakan? Kalau kita susah payah mencari nafkah, kita bekerja keras, kita kumpulkan harta sebanyaknya, apa yang perlu kita banggakan? Kalau Tuhan sendiri, bukan itu purpose Tuhan dalam menciptakan kita. Ada satu purpose yang jauh lebih penting yang Tuhan taruh dalam setiap kita, yaitu apa? Berhubungan dengan Tuhan. Kita terkonek dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Itu satu hal yang sebenarnya pengen Tuhan lakukan bersama-sama dengan kita. Tetapi orientasi kita berubah karena apa? Karena kita berdosa. Ketika Tuhan selamatkan kita, harusnya orientasi kita kembali pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya di Matius 6, di ayat yang ke-33 dikatakan, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang paling penting bagi kita orang yang percaya adalah apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang paling penting, mengejar Tuhan dan kebenarannya. Hal yang paling penting bagi kita adalah mengumpulkan harta di sorga. Ketika kita saling peduli satu dengan yang lain, sama seperti khotbah Ibu Fone minggu lalu. Kita tetap berbuat baik bagi sesama kita manusia, bagi sesama kita orang percaya. Kita mengumpulkan harta kita di sorga. Jadi sebenarnya clear banget Bapak Ibu khotbah Yesus di atas bukit ini. Kalau kita mau kupas tuntas khotbah Yesus di atas bukit ini satu hal yang luar biasa. Mari kita buka di Matius 7. Matius 7 ayat 6. Mohon maaf kalau bahasanya agak kasar. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Tuhan Yesus katakan jangan pernah kasih mutiara kita sama anjing dan babi. Kalau kita lihat apa sih mutiara itu maksudnya? Apa sih mutiara itu maksudnya dikatakan? Yaitulah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita tahu hal yang paling berharga di dalam hidup kita ini adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan kejar kerajaan Allah dan kebenarannya itu Bapak Ibu. Kalau kita tahu kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi kita injak-injak, kita jadikan sesuatu yang gak berharga, mohon maaf. Dikatakan di dalam ayat yang
pasal yang ke-7 ayat ke-6 ini dikatakan bahwa kita sama seperti babi dan anjing melihat mutiara. Baginya itu sesuatu yang tidak penting. Mutiara bagi seekor babi itu gak penting Bapak Ibu. Bagi seekor anjing itu gak penting. Kalau kita lempar mutiara di kandang babi, diinjak-injak. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat sesuatu yang berharga itu? Bagaimana kita memperlakukan sesuatu yang berharga itu? Bukan hanya berharga, tetapi yang paling, the most important thing in our life. Sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Bagaimana kita memperlakukannya? Ya, jelas dikatakan di dalam perikopnya, hal yang kudus dan berharga. Kadang kita sebagai orang percaya ini kita berpikir bahwa kita berdoa sama Tuhan, yang kita minta adalah harta. Kita berdoa sama Tuhan, yang kita minta adalah kepuasan pribadi kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengajar, di atas bukit dia katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Seringkali kita pakai ayat ini untuk meminta sesuatu yang menurut kita berharga. Apa itu? Uang, emas, perak, dan permata. Kita pakai ayat ini untuk minta sesuatu yang berharga dan berharga yang menurut kita berharga. Padahal konteks ayat ini adalah ini melanjutkan berbicara soal hal yang kudus dan berharga. Dikatakan di sini apa yang perlu kita minta sama Tuhan, yaitu hal kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau hari ini kita nggak ngerti kalau kita hari ini nggak ngerti akan kerajaan Allah dan kebenaran yang kita belum mengerti, mari kita minta sama Tuhan. Dikatakan setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah orang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Kalau bapak di dunia nggak mungkin ngasih ular sama anaknya yang minta roti. Apalagi bapak kita di sorga. Apalagi kalau yang kita minta adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari di hidup kita ini kita terus meminta sama Tuhan. Bukan hanya harta di sorga, tapi kita minta sama Tuhan. Tuhan berikan kami pengertian apa itu mengumpulkan harta di sorga. Berikan kami pengertian Tuhan, apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berikan kami Tuhan sesuatu yang paling berharga itu. Bikin kami ngerti, bikin kami tahu cara menghargai sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita belajar dari Zakheus terakhir. Sebagai perbandingan dari anak muda yang kaya ini. Ada seorang namanya Zakheus, pemungut cukai. Dia dulunya suka merampas. Dulunya dia berpikir bahwa yang berharga itu adalah emas, perak, dan permata. Dia berpikir apa yang berharga itu adalah uang. Sehingga apa? Sehingga dia berlaku curang kepada orang-orang susah, kepada orang miskin. Dia peras mereka. Bahkan dia tega memeras orang miskin untuk supaya dia mendapatkan harta. Firman Tuhan dalam kitab Yohanes mengatakan, when we know the truth will set us free. Ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita belajar dari Zakheus ketika dia mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kemerdekaan itulah yang memerdekakan Zakheus sampai dia mengejar Yesus. Ketika dia tidak dapat melihat Yesus karena badannya pendek, dia naik ke atas pohon dan dia mencari Yesus. Saking pengen taunya dia kebenaran itu. Effort yang dia keluarkan untuk mengenal Yesus sungguh luar biasa. Di dalam Lukas 19 ayat 8 sampai 10, Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
Bapak Ibu, Zakeus yang dulunya jahat, Zakeus yang dulunya suka memeras untuk uang, Zakeus yang dulu keterikatan akan mamon, ketika dia mengenal Yesus, dia lepaskan semuanya. Bahkan dia mau apa? Mengembalikan setengah hartanya, dikatakan sama orang miskin. Terus kalau ada orang yang dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, habis hartanya. Habis semua hartanya. Ketika dia mengenal Yesus, dia lepaskan semua hartanya dan ia mengikut Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan semuanya, bahwa hari ini telah terjadi keselamatan, bahwa Zakeus pun merupakan anak Abraham. Berbanding terbalik dengan orang muda yang kaya tadi. Ketika Tuhan challenge dia untuk menjual semua hartanya, orang muda ini menangis dan lebih baik baginya meninggalkan Yesus daripada mengikut Yesus dan menjual semua hartanya. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa berharga Yesus bagi kita? Kalau Yesus sangat berharga bagi kita, kita semua akan berlomba-lomba untuk apa? Mengumpulkan harta di sorga. Bersama-sama kita akan menyenangkan hati Tuhan. Bersama-sama kita akan melayani Tuhan. Bersama-sama kita akan melihat bahwa apa yang paling penting ya, isi hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Kalau kita mengejar Yesus dan kebenarannya, kita tahu bahwa kita harus apa? Mengabarkan kabar baik bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Mengumpulkan harta di sorga. Ketika kita mengenal Yesus, ketika kita mengenal pribadi Yesus, gak ada yang lebih penting di dunia ini daripada Yesus, Bapak Ibu. Hari-hari ini Tuhan percayakan kita banyak hal di tengah pandemi yang kelihatannya saya pribadi di awal-awal saya merasa bahwa nggak mungkin gereja bisa eksis di tengah-tengah pandemi kayak gini. Nggak mungkin gereja bisa eksis maksudnya keberadaan kita bahwa akan ada pergerakan di tengah. Kalau misalnya kita di lockdown, kita di rumah aja, ibadah nggak bisa onsite. Saya berpikir bahwa nggak akan mungkin terjadi suatu kegerakan. Tetapi apa yang bagi kita tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin sekali. Bahwa Tuhan bekerja bagi setiap kita. Dan saya bersyukur ketika Tuhan percayakan kita satu ladang pelayanan di Langgam, Bapak Ibu. Kita semua kerja keras, kita semua kerja sama. Itu suatu hal yang indah banget. Kita semua berbondong-bondong, ada yang memberikan tenaganya, ada yang memberikan uangnya, ada yang memberikan bahkan ada yang memberikan mungkin yang nggak besar nilainya, ada yang memberikan waktunya. Ini sesuatu hal yang luar biasa sekali. Di mana gereja Tuhan di tempat ini kita berbondong-bondong memperkenalkan Yesus bagi jiwa-jiwa yang ada di Langgam. Kita berbondong-bondong, kita bekerja sama, kita bergotong royong untuk apa? Menyampaikan kabar keselamatan bagi mereka yang di sana. Kita mengenalkan Kristus bagi mereka, kepada mereka, sehingga terjadi pertobatan. Saya bersyukur Bapak Ibu, bahkan di pelayanan TYC sendiri pun, secara tidak langsung ada dampak yang benar-benar terasa juga bagi kita. Bahwa saudara-saudara kita yang di Langgam punya anak yang kuliah di sini dan anak-anaknya yang kuliah di sini itu bergabung dengan kita. Ada Ani, Susi, Wilfi dan sebagainya. Dan itu saya melihat bahwa oh ya, ternyata Tuhan itu baik banget. Tuhan itu luar biasa banget. Tuhan Yesus kita tuh keren banget. Dia bekerja di luar akal dan pikiran kita. Apa yang kita pikir tidak mungkin, mungkin banget bagi Allah. Bagian kita hanya satu, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari sebagai gereja Tuhan, kita kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sisanya jiwa-jiwa, sisanya yang lain, itu akan Tuhan tambah-tambahkan bagi setiap kita Bapak Ibu. Bukan itu yang kita kejar. Tapi Tuhan Yesus dan kebenarannya lah yang kita kejar. Memiliki karakter seperti Yesus. Setiap kita mungkin berpikir bahwa
baiklah, bahwa kita semua nggak punya waktu supaya kita melakukan pelayanan misi mungkin Bapak Ibu. Di hari yang spesial ini, di mana anak muda melayani, Bapak Ibu yang memiliki anak ataupun memiliki anak muda yang di rumahnya, bahwa orang-orang yang dapat kita kenalkan Yesus secara orang terdekat kita, yang dapat kita kenalkan Yesus kepada mereka adalah apa? Anak-anak kita yang ada di rumah. Anak-anak muda ini mari kita bawa semuanya kepada Tuhan. Mari kita kenalkan Yesus bagi mereka. Mari kita biarkan anak-anak muda kita supaya mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya berterima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk kami layani di FGF TYC Pekanbaru. Saya melihat mereka setia untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada, kelas-kelas yang ada, eker-eker yang ada. Dan kami bersyukur kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Dan terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup sharing saya pada pagi hari ini adalah kadang ya, seperti apa yang Andi bagikan tadi. Kadang kita berpikir bahwa kita meletakkan kebahagiaan, keberhargaan kita kepada sesuatu yang fana. Kadang kita berpikir kebahagiaan kita adalah ketika kita mengejar sesuatu yang fana. Kita meletakkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang semu, sehingga kebahagiaan kita pun semu. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Kadang kita meletakkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang semu, sehingga kebahagiaan kita pun semu, sifatnya sementara. Sebagai penutup, saya ingin membacakan maklumat berbahagia. Ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Ucapan bahagia yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid. Jika kita semua adalah murid-murid Tuhan, maka ucapan ini adalah untuk setiap kita. Kalau kita adalah murid-murid yang mengasihi Tuhan, maka maklumat bahagia ini ditujukan Yesus kepada setiap kita. Baik kepada kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita buka Matius 5 ayat 3 sampai 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena merekalah yang beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala sesuatu yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kami di tempat ini adalah orang-orang yang berbahagia. Walaupun dunia mungkin melihat kami nggak bahagia karena kami nggak punya harta yang melimpah di dunia ini, Tuhan. Tetapi kami berbahagia karena kami mengenal Tuhan yang memiliki langit dan bumi ini. Kami berbahagia Tuhan meski kami dianiaya, karena kami tahu apa yang kami perjuangkan ya Tuhan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar berharga Tuhan. Sesuatu benar-benar yang mulia, sesuatu benar-benar yang tiada ternilai harganya Tuhan. Yaitu Kristus dan kebenarannya Tuhan. Kami bersyukur bahwa setiap kami yang ada di tempat ini boleh mengenal Tuhan. Tuhan, bukankah firman-Mu berkata Tuhan mintalah maka akan diberikan Tuhan. Bukankah firman-Mu sendiri yang berkata ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mungkin setiap kami yang di tempat ini Tuhan hari-hari ini gak ngerti Tuhan akan kebenaran itu Tuhan.
Mungkin hari-hari ini kami kebingungan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau meminta di dalam nama Yesus kebenaran itu di dalam setiap kami ya Tuhan. Kami mengetuk ya Tuhan supaya pintu kebenaran itu dibukakan dan kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, saya juga ingin setiap kita, jika Bapak Ibu hari ini beribadah bersama-sama dengan anak-anak, mari kita doakan anak-anak kita supaya mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita topangkan tangan kita bagi mereka dan kita berdoa supaya mereka boleh bertumbuh dalam ketakutan akan Tuhan. Mereka boleh mengenal siapa Tuhan yang disembah. Mari kita berdoa bagi anak-anak muda yang ada di FJF Pekanbaru ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat anak-anak kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan, satu kerinduan kami, mereka boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka terus boleh semakin bertumbuh di dalam karakter Tuhan. Sehingga pikiran dan perasaan mereka boleh seperti Engkau ya Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak kami ini Tuhan. Biarlah mereka di tengah dunia yang semakin jahat ini, di tengah dunia yang semakin berbahaya ini ya Tuhan. Mereka semakin kuat di dalam kebenaran itu ya Tuhan. Sehingga badai, sehingga gonjang-ganjing tantangan yang dunia berikan Tuhan tidak mampu menggoyahkan setiap iman anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa masa depan mereka sungguh ada dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bahwa mereka lah pemimpin-pemimpin Tuhan yang akan Tuhan urapi sama seperti Engkau mengurapi Daud ya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa mereka boleh menjadi teladan dalam setiap perkataan, pikiran, tingkah laku, bahkan kesucian mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dimanapun kau berada, mari arahkan hatimu kepada Bapa di sorga dan angkat tanganmu. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.